Kembali lagi bersama saya Prigaman Tripaldi. Kali ini saya akan membahas permainan akhir catur, yaitu raja sendiri melawan 2 gajah dan 1 raja. Ya, perlu diketahui bahwa permainan akhir raja melawan 2 gajah dan raja ialah salah satu dasar dalam catur. Ya, sebenarnya skakmat raja sendiri dengan 2 gajah tergolong skak yang mudah, dikarenakan ini ialah satu dasar bagi para pemain catur agar dapat bermain dengan baik. Ya, langsung saja. Pertama yang harus diperhatikan ialah, yang jelas kita harus mensentralisasi kedua gajah kita dan raja kita. Ya, sekarang giliran putih, dan ya, langsung saja saya akan mendemonstrasikannya. Yang pertama ialah sentralisasi, menggiring raja menuju tengah. Dan sekarang giliran hitam. Hitam terserah mau bergerak kemana saja. Lalu kita akan sentralisasi raja kita pertama-tama. Setelah raja bergerak, lalu kita akan mensentralisasi kedua gajah kita dengan gajah D4 skak misalnya. Dan setelah raja bergerak, kita akan sentralisasi gajah kita yang kedua. Inilah dasar dalam skakmat dengan 2 gajah. Ya, kerugiannya ialah 1 gajah hanya dapat menutupi 1 diagonal, dan berarti di sini kita benar-benar membutuhkan kedua gajah kita dalam mencoba untuk menskakmat raja. Jadi apabila kita memiliki 2 gajah dengan warna yang sama, ya, yang ini ialah gajah terang dan ini ialah gajah gelap misalnya. Kita memiliki 2 gajah terang misalnya. Yang jelas kita tidak dapat menskakmat dengan itu. Kita membutuhkan gajah sepasang agar dapat menskakmat musuh. Setelah raja bergerak, kita dapat melihat daerah yang diisolasi oleh gajah, dan inilah daerah-daerahnya. Daerah yang diberi petak warna merah ialah daerah yang sudah terisolasi oleh kedua gajah, dan di sini kita hanya perlu mempersempit daerah yang diberi warna merah tersebut. Caranya sangat mudah. Kita hanya perlu menggerakkan gajah secara perlahan-lahan, mencoba untuk mempersempit daerah kekuasaan musuh. Setelah raja bergerak misalnya, lalu kita akan mempersempitnya lagi menjadi hanya 6 petak. Ulangi. Yang pertama, yang asalnya ada 12, lalu kita persempit menjadi 6. Ya, sangat mudah bukan? Ya, seperti ini. Lalu sekarang giliran hitam. Yang jelas ialah hitam tidak dapat pergi menjauh menuju pinggir atau corner. Dan ya, satu-satunya langkah baik yang dapat dilakukan oleh hitam ialah bergerak mundur pada kedua petak ini, atau pada petak sebelumnya 2 petak yang ini. Jadi apabila hitam sudah menyadari betapa pentingnya kedua petak ini, lalu kita akan menggerakkan raja kita untuk mempersempit daerah lawan. Kita dekati dan kita dekati. Ya, yang jelas hitam di sini pada posisi sungsuang. Di sini mau tidak mau raja hitam harus bergerak mundur menuju corner atau menuju daerah di samping. Seperti ini. Jadi apabila hitam tidak ingin pergi dari kedua petak ini, maka kita hanya perlu
menggerakkan raja kita dan memaksa raja hitam untuk mundur. Ya, tetap ya, yang ini ialah pengecualian apabila hitam masih belum mengetahui cara bertahan terbaik, maka ya kita hanya perlu menggerakkan gajah kita perlahan-lahan. Tetapi apabila raja hitam mengetahui pertahanan terbaik, yaitu bergerak dalam dua petak ini, maka kita hanya perlu memblokadenya dan memaksanya mundur. Ya, jadi kita ulangi lagi. Tahap pertama ialah sentralisasi kedua gajah kita. Yang kedua ialah menyeretnya menjadi petak yang lebih kecil. Dan ketiga ialah memaksanya mundur menuju corner. Ya, itulah 3 tahap pertama. Dan yang kedua ialah kita akan memulai melancarkan skakmat dalam posisi seperti ini. Sekarang sebelumnya ialah kita harus memposisikan gajah kita dengan baik. Ya, maksud saya ialah pertama-tama kita dapat mencoba untuk skak terlebih dahulu misalnya. Dari sini ada 2 pilihan. Raja dapat pergi menuju raja F6 ataupun raja F8 maupun raja D8. Dan keduanya dipastikan skakmat. Ya. Yang pertama ialah raja D8. Di sini kita dapat memposisikan gajah kita kembali dengan menskak raja. Dan raja kita hanya memiliki satu pilihan, yaitu bergerak menuju C8. Kita membuat langkah tunggu dengan raja C6. Raja harus bergerak karena ya dalam permainan catur putih dan hitam harus bergerak secara bergiliran. Jadi di sini hitam harus bergerak. Karena satu-satunya petak yang dapat dikunjungi ialah B8, maka mau tidak mau raja harus bergerak menuju B8. Ya, sangat mudah. Lalu kita posisikan lagi raja kita dan ya, dari sini sangat mudah sekali bagi putih untuk skakmat raja hitam. Skak, dan skak. Iya. Ya, yang perlu diketahui ialah di sini saya tidak mengajarkan skakmat cepat dengan 2 gajah, tetapi saya di sini mencoba untuk menjelaskan skakmat mudah dengan 2 gajah. Jadi apabila kalian memiliki cara yang lebih cepat dalam skakmat 2 gajah, mohon dimaklumi karena di sini saya menjelaskan cara termudah dalam skakmat 2 gajah. Ya, itulah konsepnya, konsep awal. Lalu apabila raja menuju F8 misalnya. Ya, inilah yang cukup rumit menurut saya karena di sini putih harus pintar-pintar memposisikan gajahnya agar memiliki posisi seperti tadi. Seperti ini maksudnya. Ya, cukup sulit atau bahkan sangat sulit. Nah, ulangi raja F8 dan ya, kita posisikan dahulu gajah kita dan sehingga di sini raja hanya memiliki 2 petak. Kita dekati dengan raja bergerak, lalu di sini kita memposisikan gajah kita. Idenya ialah memberi ruang kepada raja putih untuk lebih dapat mendekati raja hitam agar posisinya sama seperti tadi. Yang jelas raja hitam harus bergerak dan ya disinilah
raja bermain. Di sini raja mendekati dan ya. Maaf. Di sini raja hitam tidak dapat menuju H8 karena dapat mengakibatkan skakmat dengan raja F7. Ya, discovery attack. Ya, kalian pasti mengetahuinya. Tapi ya, jadi langkah terbaik hitam saat ini ialah raja F8 kembali. Lalu kita posisikan gajah kita skak. Dan ya, kita posisikan gajah gelap yang berada di D6 posisinya sudah lumayan baik. Tapi gajah terang di G6 tidak begitu cocok berada di situ. Jadi saya menyarankan agar menarik gajahnya terlebih dahulu, lalu memposisikan gajahnya di sebelah kiri raja. Ya, mundur. Setelah bergerak, lalu skak. Sangat mudah dan sangat mematikan. Dan ya, satu langkah menuju kematian, yaitu ya gajah E5 skakmat. Ya. Jadi ya, bagian terasiknya dalam skakmat dengan dua gajah ialah ketika raja musuh sudah berada di ujung, yang jelas. Jadi yang pertama ialah memposisikan raja putih kita di depan raja hitam musuh, dan yang pasti ialah harus berada di ujung. Ya, seperti ini kita dekati dan mulai melancarkan skakmat dengan sangat mudahnya. Jadi itulah peran dari raja. Raja di sini memblokade petak A7, B7 dan C7. Jadi di sini putih hanya perlu mengskak beruntun dengan menggunakan gajah. Itulah idenya. Ya. Tetapi apabila posisinya tidak baik seperti ini, maka di sini kita perlu memposisikan raja kita dan gajah kita seperti posisi yang tadi. Jadi kita persempit dahulu, dekati dengan raja, lalu kita mulai memposisikan gajah gelap kita terlebih dahulu dan dekati dengan raja, dan ya, satu selesai. Lalu kita lanjutkan dengan gajah terang kita. Posisikan, raja bergerak dan ya, raja kita bergerak dan skak. Dan akhirnya skakmat. Sangat mudah dan sangat mudah. Ya, kita ulangi lagi dari awal. Yang pertama, sentralisasi raja kita. Kedua, sentralisasi gajah kita. Ketiga, persempit daerahnya dengan kedua gajah dan raja tentunya. Yang keempat, kita seret raja musuh ke dalam sisi atau corner. Yang kelima, kita mulai skakmatnya. Dan sangat mudah. Iya. Ya, sekian permainan akhir catur kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Please subscribe-nya dan sampai jumpa.